Gak terasa ya, gak terasa ya udah bulan sekian, gak terasa udah mau akhir tahun, gak terasa kita udah mau masuk 2022 gitu. Kayaknya 2021 ini banyak yang merasa kayak tersia-sia gitu. Kenapa? Karena semua orang pada mulai berpikir di 2020 pandemi itu nggak bakal lama. Pada mulai semua orang pikir begitu gitu. Orang semangat, termasuk orang berolahraga juga gitu kan. Orang semangat, ternyata 2021 ini belum beres nih. Sempat ada naik turun, lonjakan yang bikin kita ya serem juga gitu ya. Gak cuma di Indonesia tapi di luar negeri gitu. Ganti-gantian. Nanti negara yang ini baik, negara yang belahan dunia lain melonjak gitu. Nah kita bagaimana nih Indonesia? Gue perhatiin dari berbagai tren yang muncul. Nih, dari dalgonanya minuman aduk-aduk di tahun lalu sampai sekarang ini tren dalgona Squid Game itu beda banget ya, sangat beda banget gitu ya. Kalau yang satu cuma bikin pegel tangan kalau pakai tangan, kalau yang satu taruhannya nyawa gitu kan. Serem juga. Tapi dari berbagai aktivitas dan tren yang muncul, salah satu yang cukup konsisten gue lihat adalah semangat untuk berolahraga dan beraktivitas luar ruangan gitu. Ini suatu tren yang sangat meningkat pesat dan cukup stabil menurut gua ya di masa pandemi ini dalam ya kurun waktu hampir 2 tahun ini. Ini gua nggak cuma bilang soal tren sepeda ya, karena sepeda pun menurun gitu meskipun masih cukup jalan. Terlihat dari gua baca berita-berita ya, toko-toko sepeda yang dulu kebanjiran order, waiting list gitu, tapi trennya malah udah keburu surut gitu. Meskipun gak benar-benar hilang ya, gue masih ngelihat beberapa teman-teman di sini di dalam circle gue atau jadi teman-teman Instagram story, masih cukup banyak teman-teman gue yang bersepeda secara berkomunitas gitu ya. Mantap, semangat. Gue lihat sih selain sepeda udah, gue beberapa temen juga ada yang mengalami tantangan besar ya, terutama anak-anak gym. Gue sebagai mantan anak gym juga ya, orang-orang teman-teman terutama yang baru kenal gak gitu percaya kalau gue termasuk mantan anak gym gitu ya. Karena waktu dulu di sekitar zaman akhir kuliah gue tuh nge-gym lebih untuk nurunin berat gua gitu ke ya komposisi yang lebih baik, lebih ideal ya. Jadi nggak begitu termotivasi untuk harus gedein apa gitu, enggak gitu. Makanya sekarang ya postur gua begini seperti inilah adanya gitu ya. Masih tetap menjaga tapi enggak, tentunya dari segi olahraga jauh menurun gua, mesti diakui. Nah, anak-anak gym mengalami tantangan yang sangat besar karena baru aja belum lama ini nih gym akhirnya dibuka lagi di Jakarta gitu. Sebelumnya sudah di beberapa daerah ada yang sudah buka setahu gua, khususnya kayak Tangerang ya. Seingat gua soalnya ada temen gua tuh yang suka nge-gym, ketika gym di Jakarta tutup dan masih bisa nge-gym di Tangerang atau ya bagian yang nggak tahu Jawa Barat lainnya, gua kurang inget di mana aja. Tapi waktu itu seingat gua Tangerang sempet masih buka dan dia nge-gym di situ gitu. Gue sih lihat nggak sedikit juga yang ikut olahraga bareng lewat Zoom atau video call lainnya gitu ya. Paling minimal lewat YouTube ya, itu kalau personal sendiri gitu, ikuti program di YouTube. Tapi gak sedikit juga yang ambil program untuk ikut komunitas gitu, senam atau olahraga lainnya di lewat Zoom gitu. Gue sih belum pernah nyoba ya, tapi itu sangat menarik alternatif yang ya diupayakan gitu. Karena olahraga itu mesti diakui ya, memang memberikan semangat positif gitu, mesti gue akui. Jadi kayak
hampir seperti kopi mungkin. Memang olahraga itu beda dengan kopi adalah orang tuh lebih males untuk start olahraga daripada start ngopi gitu startnya, tapi hasil akhirnya kayak semacam semangat, energi positif gitu untuk mulai hari kalau misalnya kita olahraganya pagi gitu ya. Gua kadang-kadang masih kayak yang paling simple, olahraga rumahan paling simple tapi gak mudah juga, itu adalah planking ya. Planking dan pakai yang roller itu tuh, yang buat perut juga, roller. Dengan simple begitu aja, itu rasanya beda tuh, segernya beda. Meskipun ya itu berat ketika mulai gitu ya. Nah gua kan sering baca tuh, kayak sebagian besar mungkin 60-70% teman-teman gua itu siapa yang berat badannya naik banyak di masa pandemi ini gitu ya. Kalau gue sih termasuk yang persentase yang turun, malah berat badan gue malah turun gitu ya. Nah mungkin teman-teman di sini jadi bisa mulai coba-coba buat olahraga. Tapi yang penting memang ya bagaimana kita menjaga ini sih, asupan makanan. Gue mesti akui meskipun di pandemi ini gue beratnya lebih cenderung ke turun daripada ke beberapa temen yang naik gitu ya. Gua tuh masih suka ngemil, bahkan menurut gua ngemil lebih banyak daripada sebelum pandemi gitu. Tapi kenapa gua malah turun beratnya ya, kurang tahu juga ya. Tapi apakah stres itu pengaruh karena gua bidang pekerjaannya ya, itu kembali lagi ke live yang jauh-jauh sebelum ini gitu ya. Masing-masing kan dengan BMI ya, body mass index yang berbeda, artinya terus juga kalau kita bilang mengenai massa otot dan lemak dan segala macam statistik lainnya itu sangat relatif gitu ya. Jadi angka berat itu bukanlah segalanya, tapi ya kita perlu perhatikan juga gitu ya, seberapa baiknya, seberapa idealnya kita gitu. Dalam olahraga misalnya yang tadi bersepeda, berkomunitas, tapi kalau di luar itu teman-teman yang dulu tuh sempat tren Thai boxing ya, Thai boxing atau apa yang lainnya, itu lumayan menguras kalori ya, lumayan capek. Bahkan di awal-awal pandemi gua lihat waktu itu memang pembatasan masih belum banyak ya, masih banyak teman-teman yang juga yang ya menjalankan itu gitu, masih semangat gitu ya, dan belum dibatasi memang. Tapi dengan udah dibukanya lagi tempat-tempat nge-gym, sarana olahraga di ya, luar gitu ya, apakah kita kembali mau olahraga gitu? Karena apakah kita suka di rumah tuh suka ngemil karena pandemi, ataupun sulit untuk ngemil gitu, tapi pada intinya adalah kita sama-sama di rumah dan lebih banyak di rumah dan ya kurang aktivitas, kurang gerak gitu. Sebenarnya salah satu olahraga yang dalam tanda kutip simple gitu dilakukan di rumah ya beresin rumah gitu. Itu lebih ke aktivitas ya, jadi mungkin bukan semacam olahraga yang kita pikirkan untuk keringin bagian mana atau nge-shape yang bentuk bagian tubuh kita yang mana, cuma itu menjadi aktivitas yang baik, bikin kita aktif, meskipun mungkin dampak positifnya enggak, semangatnya enggak seperti kayak olahraga yang seperti gue sebutin tadi itu di awal ya. Tapi bagaimanapun
gue tetap menganjurkan sebisa mungkin ya, pandemi kan semakin membaik nih, tapi dengan ya perkembangan berita juga saat ini, gue tetap menyarankan teman-teman mengambil persentase yang lebih besar untuk olahraga indoor daripada outdoor gitu. Jadi bukannya nggak boleh, tapi sambil tetap mengikuti peraturan yang ada, juga saran gue sebaiknya tetap utamakan olahraga yang indoor gitu. Karena di outdoor pun potensi kelengahan, gue kalau bilang pelanggaran kayaknya saya menghakimi banget gitu ya. Tapi emang kalau salah ya salah sebenarnya kan. Tapi di luar sana emang kelengahan prokes itu lebih tinggi gitu. Potensi kelengahan prokesnya lebih tinggi. Jadi gue tetap menyarankan olahraga yang indoor. Dan mau lewat Zoom itu gue sih belum pernah nyoba ya. Jadi kalau teman-teman ada yang mau share juga bagaimana enak gak enaknya olahraga lewat Zoom, ya bisa komen-komen nanti. Gue dari kapan tuh pengen main tenis lagi sebenarnya. Ada yang main tenis di sini, main tenis bukan bulu tangkis. Tapi dari sebelum pandemi itu susah bener cari waktunya ya. Dan cari waktu dan semua susah sih, cari waktu, cari temen, cari tempat gitu. Gue sempet dulu tuh download aplikasi apa gitu ya, Android, yang kayak semacam untuk berjejaring, bersosial gitu, tapi olahraga gitu. Itu bisa untuk cari temen main tenis gitu. Gue sempet sih sebenarnya kalau nggak salah dapat beberapa kayak invite tapi gue waktu itu merasa kurang yakin sih. Gue lupa nama aplikasinya apa ya, gue lupa. Tapi nggak tahu kalau teman-teman yang punya cerita sukses gitu, dapat teman baru, dapat referensi baru yang baik gitu melalui networking dari aplikasi gitu ya, untuk aktivitas olahraga bersama ya, teman-teman bisa share nanti ya. Mungkin bisa jadi alternatif yang baik, tapi gue aja yang waktu itu masih kurang yakin gitu ya. Dan gue juga kurang tahu sekarang kondisi rakyat gue masih cukup sehat enggak sih. Ada orang yang makan misalnya lebih banyak atau lebih sedikit karena stres masa pandemi gitu. Dan itu juga terpengaruh juga dengan pola istirahat gitu. Gue termasuk orang yang mungkin termasuk namanya coronasomnia ya. Coronasomnia, dia bukan insomnia aja, tapi coronasomnia gitu. Jadi intinya sih kalau nggak salah baca adalah insomnia muncul dari masa pandemi corona, simple itu. Jadi mungkin lebih karena stres ya mungkin. Dan itu bukan sesuatu yang kayak orang ngebalikin telapak tangan gitu, hari ini stres besok enggak gitu. Kayaknya serem ya kalau ada orang kayak gitu kan. Namanya stres tuh pasti ada kayak tahapan-tahapan, dan ya untuk relaksasinya pun perlu tahap-tahapan juga gitu, nggak bisa langsung. Nah sekarang mengenai outdoor ya, outdoor activities, gue lihat nih teman-teman sini ada yang udah banyak jalan-jalan ke daerah PIK atau mungkin anak PIK ya, terutama yang jalan-jalan ke PIK 2 gitu. Gua sih cuma banyakan lihatnya dari YouTube kan banyak tuh YouTuber yang jalan-jalan ya, jalan-jalan termasuk ya ke daerah PIK 2. Gua sih kalau teman-teman lihat di Instagram gua beberapa minggu belakangan ini, gua ada ya gigs gitu ya, job di daerah PIK memang, tapi itu PIK 1 yang khususnya area mall PIK Avenue ya, hotel-hotel di kawasan situ. Jadi sampai saat ini dari awal pandemi gue belum secara langsung main atau ya berkunjung ya ke daerah PIK 2 itu.
Tapi kalau ngelihat ya, luar biasa loh kawasan Peak 2 itu, sangat berkembang, sangat rame. Apalagi dari awal pandemi kan, Ancol termasuk yang cukup awal ya kena pembatasan gitu, dari pembatasan jumlah orang gitu kan. Orang-orang yang biasa berolahraga di kawasan pantai gitu, aktivitas kawasan pantai, tentunya melihat daerah Peak, khususnya Peak 2 gitu kan, pantai pasir putih yang dari Bangka itu, dan ya orang jadi milih ke sana gitu kan. Sana masuk kawasan yang agak belakangan untuk kena pembatasan ya. Dan bahkan ketika sudah mau dibatasi pun orang tetap ramai gitu, gua heran gitu ya. Apakah segitu esensialnya, atau maksudnya kok segitu banyak orang seperti punya pemikiran yang sama gitu. Oh, gua harus olahraga outdoor tuh di pantai dan gua harus ke Peak 2 gitu. Makanya kalau nonton di YouTube orang-orang tuh rame-rame banget gitu ya Peak 2. Jujur agak serem sih gitu. Jadi meskipun banyak makanan baru, banyak kafe baru, jajanan baru, tapi ya kondisi saat ini gue pikir masih nanti dulu deh gitu ya. Kecuali ada job itu pun ada kondisi-kondisi tertentu yang mesti gue perhatikan gitu ya. Gak semua job di luar itu bisa langsung terima. Karena orang sekarang pikir gini ya, dalam pandemi ini kan orang banyak yang bilang lebih baik beraktivitas gitu atau berekreasi bahkan di area outdoor. Makan di restoran sebaiknya outdoor, terus ya itu orang rekreasi olahraga sebaiknya outdoor gitu, lebih aman. Tapi kenyataannya kalau gua nonton di YouTube ya itu YouTuber yang siapa aja yang jalan-jalan gitu, justru gua bingung gitu ya di area outdoor kayak yang seperti yang gua sebutin tadi itu, area outdoor justru tuh pembatasan semakin lebih lemah gitu, lebih lemah daripada kayak di mall atau gedung-gedung